الله مخلصا له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. صلاة الله والسلام على حبيبنا وقرة أعيننا وقدوة أعمالنا الصالحة محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ووالاه. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus jamaah Masjid Mukhlishina Lahuddin. Ini satu-satunya masjid yang sudah menunjukkan perilaku, memberikan identitas yang sangat mendasar. Jadi kalau jamaah Mukhlishina Lahuddin itu pasti ikhlas gitu ya. Dan Mukhlishina Lahuddin jarang-jarang ada nama masjidnya, Mukhlishina Lahuddin. Jadi biasanya kan masjid barokah gitu ya. Kemudian apalagi atau berdasarkan identitas pendatang, di saya kan al-muhajirin. Jadi kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah ya. Rata-rata ya kalau di komplek ada saja namanya al-muhajirin ini. Ini al-mukhlishina lahuddin. Ini diambil dari ayat Al-Quran kan, surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberikan amanah ya, tentu melalui perkenalan, meskipun udah sering juga lewat ke sini. Perkenalan atau kolega Bapak Helmi. Sama-sama di UIN, dan di sini juga banyak UIN lah ya, karena di komplek ini kalau dihitung-hitung lah dosen UIN itu paling banyaknya di Permata Biru ya. Karena memang luas ya. Jadi Permata Biru luas, hampir ya tiap tiap blok hampir ada gitu. Saya di Al-Muhajirin blok I, jadi dekat Ponyo RW 15. Alhamdulillah, tentu ini menjadi satu kesempatan yang baik. Sebagai pertama adalah silaturahim melalui media ini, meskipun diberi judulnya ya tabligh akbar ya, tapi apapun itu yang jelas ini adalah sebuah ikhtiar sebagai mubadarah qayyimah, mubadarah salihah, sebagai inisiatif yang baik, inisiatif yang tentu bernilai ya. Di pagi hari subuh hari Ahad, tentu ini menjadi satu keistimewaan. Tidak banyak yang memanfaatkan subuh untuk melakukan silaturahim, wabil khusus silaturahim ilmiah, sebagai upaya untuk dalam rangka memperbaharui pemahaman, memperbaharui motivasi, memperbaharui orientasi
kita khususnya dalam rangka menata hidup hubungannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, atau menata hidup hubungan kita dengan sesama kita yang ada di luar kita sebagai sesama makhluk sosial, atau termasuk juga dalam rangka menata hubungan diri kita dengan diri kita sendiri. Ini sebuah ikhtiar yang baik. Oleh karena itu tentu pertama-tama adalah saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ini, atas amanah ini, sehingga bisa bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu para jamaah di masjid yang dimuliakan Allah ini. Kalau tidak salah saya sudah yang kedua kali untuk mengisi di subuh ini. Ketika ditanyakan kira-kira kalau biasanya suka pakai judulnya apa, jadi karena tidak memberikan judul ya, jadi bebas saja apa yang saya ingat dan adalah gitu, tidak banyak-banyak dan tidak muluk-muluk gitu. Untuk sekedar memberi judul gitu, supaya ada judulnya. Kalau di bahasa Arab kan judulnya adalah Tahdhib as-suluk ala dhaw al-Quran al-Karim. Jadi tahdhib as-suluk, jadi menata perilaku berdasarkan Al-Quran. Jadi kalau boleh dibahasakan kita barangkali ya, menata perilaku, memperbaiki perilaku untuk hidup yang bermutu lah gitu kira-kira. Jadi tahdhib as-suluk yakni memperbaiki, menata perilaku kita supaya hidup kita menjadi lebih baik, lebih bermutu, lebih teralah, tentu saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subuh adalah sebagai satu tahapan awal kita menata hidup ini. Subuh itu adalah bahasa Arab, yakni dengan kata dasar yaitu so, ba, ha. Jadi 3 huruf dasar subuh ya. Dari huruf sod, huruf ba, dan huruf ha. Kemudian kata-katanya ya bisa jadi ya as-subhu, subhun, bisa juga jadi sobah, kemudian juga ada asbah, itu masih satu turunan lah. Jadi subuh itu bahasa Arab. Cuma memang banyak dalam bahasa Arab yang sudah terasa seperti bahasa Sunda. Di sholat subuh acan, berarti kan itu menjadi bahasa Sunda. Kayak syukur gitu kan, syukur teh bahasa Arab. Syukur itu bahasa Arab, tapi sigar ada Sunda gitu. Lamun pakai akhiran an, syukuran, syukuran ya, jadi bahasa Sunda ya. Padahal bahasa Arabnya syukrun ya, as-syukru, syukrun, syakaro, syukrun. Cuma memang karena sudah familiar, kemudian juga bahasa Indonesia termasuk bahasa Sunda, karena memang sebuah keuntungan bahwa ya kita mayoritas muslim sehingga lebih familiar juga dengan kata-kata Arab gitu, sehingga kata-kata Arab itu menjadi familiar dan seperti bahasa biasa saja ya. Syukur jadi syukuran. Hanya saja memang kalau sudah ke bahasa Sunda jadi rada rendah nilainya gitu, nilai dasarnya. Padahal syukur itu adalah sebuah ungkapan keagungan dalam diri kita untuk menyadari akan nikmat dari Allah, lalu bagaimana nikmat itu didaya gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu namanya asyukru. Jadi syarful abdi li jami'in ni'ami lima huliqa li ajliha. Yani mendaya gunakan segala nikmat yang kita dapat, dan nikmat itu bersumber dari Allah sebagai yang maha mun'im, pemberi nikmat. Lalu bagaimana digunakan nikmat itu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah itu namanya bersyukur. Bersyukur jadi adalah
sikap mental menyadari akan adanya nikmat, bahwa nikmat ini dari Allah, lalu digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, itu namanya bersyukur. Nah, cuma syukur ya, cuma jadi bahasa Indonesia jadi bersyukur. Nah, cuma lamun geuskan Sunda jadi syukuran rada nilainya rendah. Saya lamun disebut syukuran kudu tumpeng ya. Atau kadang-kadang ya itu yang mau naik pangkat mangga syukurun asa can aya can syukuranana, ternyata nu disebut syukuran teh mancing. Lamun geus mancing teh syukuran naik pangkat, teh geus mancing atau geus ka mana itu teh syukuran gitu. Nah, jadi rendah nilainya teh. Jadi syukuran teh jadi mancing, syukuran teh jadi tumpeng gitu, atau syukuran teh jadi ngabaso misalnya. Nah, jadi rendah itu. Jadi kembalikan ke Arabnya mah ya jadi mulia. Termasuk sedikit maaf ya, jadi salam itu salam kan ungkapan salam itu sangat mulia karena perintah Nabi, absus salam, tebarkanlah salam kepada yang dikenal atau yang tidak dikenal. Bunyinya salam apa? Sederhana, bunyi salam dan populer, assalamualaikum. Itu yang paling minimal ya. Yang minimal sekali itu assalamualaikum. Ya biasa bisa ditambah assalamualaikum warahmatullah. Bisa ditambah juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal assalamualaikum. Kalau dibacanya assalamualaikum, kayak muqadimah misalnya assalamualaikum warahmatullah, kan berharga ya. Tapi lamun wis kabawa budaya Sunda atau karena kepentingan tertentu jadi rendah nilainya. Assalamualaikum, enggak jadi nggak ada nilainya. Wah itu mereka menta-menta, nu ngamen cenah itu mah. Atau lamun keras, Assalamualaikum. Wah, nah netek menta meureun teh ya. Atau disingkat malah kum. Beukeeuhan nilainya teh kum. Jawabanna ge lang. Jadi enggak padahal ti ditu nama mulia gitu kan. Assalamualaikum ya, assalamualaikum. Tapi kalau diubah nadana karena bukan budaya atau apa kebiasaannya, kebiasaan kadang-kadang orang beda-beda gitu ya. Sehingga kita bisa beda-bedakan gitu ya. Assalamualaikum, tukang cai teh teman biasanya. Tapi namun assalamualaikum, minta-minta ya. Assalamualaikum. Wah, itu tanda keakraban. Ya oke, gitu. Udah kembalilah kayaknya supaya tidak terjadi. Subuh itu bahasa Arab. Nah, subuh itu bahasa Arab. Maka kata dasar dari subuh, as-subhu itu mengandung arti adalah, pertama kata dasarnya itu subuh itu adalah terang. Terang untuk mengawali hari. Jadi meskipun faktanya kan belum cerah, memang ditandai dengan adanya fajar. Tandanya fajar kemudian masuk ke subuh, makanya sholat fajar identik dengan sholat subuh gitu ya. Sholat fajar itu identik dengan sholat subuh. Maka subuh itu adalah sebagai keterbukaan alam mulai cerah untuk mengawali kehidupan pada hari ini gitu. Meskipun kalau hitungan tanggalnya kan, kalau hitungan tanggal di Hijriah kan mulainya ghurubis syamsi ya, terbenamnya matahari. Tapi melalui proses malam itu identik dengan gelap. Malam itu identik dengan gelap, maka akan mulai lagi nanti siang. Maka sebagai awal siang itu adalah subuh. Maka subuh sebagai simbol yakni terang untuk mengawali kehidupan yang baik di hari tersebut. Makanya begitu istimewa ya keberadaan kita di sholat subuh ini. Jadi saya kira ini masjid kita insya Allah ini makmur, masjid kita hidup ya. Tanda hidup itu karena jamaahnya masih stabil, bahkan relatif meningkat, berarti ya relatif meningkat. Meskipun kalau masjid itu meningkatnya
tidak terlalu tajam lah ya. Tapi memang insya Allah progresnya berarti meningkat ya Pak ya. Ya meningkat artinya jamaahnya tidak juara bertahan saja gitu. Juara bertahan itu saja gitu. Tapi meningkatnya. Saya kira tentu dengan keberadaan kehadiran Bapak dan Ibu, wabil khusus Bapak-bapak ya, yang memang didorong untuk bagaimana keterlibatan dengan masjid, memanfaatkan untuk sholat subuh khususnya atau sholat-sholat yang lainnya. Apalagi khusus misalnya hari ini ya kita awali juga setelah selesai melaksanakan sholat subuhnya, kemudian ada kajian lah ya, meskipun namanya tabligh akbar. Kalau akbar maka bahasa Arab itu akbar itu yang wah sangat besar. Nggak apa-apa namanya lah tabligh akbar itu karena mungkin yang biasanya mah kecil-kecil ya, sedikit ini akbar, atau mungkin tandanya akbar teh ngonang keluar gitu ya. Di luar itu biasa di dia. Jadi ya saya dari Al Muhajirin sana blok E, ya Muhajirin. Kalau rumahnya persisnya blok H. Kemudian ke sini atas inisiatif dari Bapak Helmi. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini memberikan nuansa tersendiri dalam tabligh atau ceramah lah ya. Ceramah ada yang nyebut juga tausiah katanya. Kalau saya rada kurang setuju tausiah itu ya udah mau ido sajalah, mau ido hasanah. So kalau dalam bahasa Arab tausiah itu rekomendasi, artinya tausiah rekomendasi. Misalnya Pak Helmi cocok diangkat jadi RW, didukung keluarga teteh, buat kesepakatan dukungan bahwa Bapak Helmi itu ya layak untuk didorong menjadi calon RW. Nah itu teh tausiah itu. Jadi rekomendasi dari para warga supaya Pak Helmi jadi RW. Itu tausiah. Kalau disebut wasiat juga. Nah wasiat kan pesan biasa, wasiat mah pesan-pesan terakhirnya. Wasiat itu. Jadi ya mau ido hasanah artinya berbagi ya, berbagi, saling nasihat menasehati, saling mengingatkan gitu. Baik Bapak dan Ibu, itu sekedar mukadimahnya yang ingin saya sampaikan tadi ya. Kalau diberi judul yaitu menata perilaku untuk hidup yang bermutu. Ringan sebetulnya ya, mudah-mudahan ini bermakna dan kita ngacu kepada pesan-pesan yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai landasannya atau acuan utamanya surah Al-Maidah ayat 15 dan 16. Surah Al-Maidah ayat 15 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ini sebenarnya sungguh sangat padat ayat ini, 2 ayat tapi memuat poin-poin penting. Sekali lagi surah Al-Maidah ayat 15-16. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Qad ja'akum, telah datang kepada kalian, minallahi, dari Allah, nurun. Ya, nur itu bahasa mudahnya ya sinar penerang, cahaya, sinar penerang. Wa kitabun mubin,
kitab yang memberikan penjelasan, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu. Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang memang mau mengikuti, mau mengharapkan keridhaan Allah, memberikan petunjuk apa? Subulas salami, jalan menuju keselamatan, jalan menuju kedamaian. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati, lalu mengeluarkan mereka, artinya mengubah mereka, minadh dhulumati, dari beragam kegelapan, ilan nuri, menuju cahaya yang terang, atas izin Allah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan akan memberikan petunjuk kepada mereka menuju jalan yang lurus. Itu 2 ayat, ada beberapa poin, tapi kita ambil 2 dulu lah sebagai kata kuncinya. Qad ja'akum minallahi nurun, telah datang dari Allah bagi kalian nurun, sinar penerang. Wa kitabum mubin, kitab yang memberikan penjelasan. Ya sudahlah, intinya berarti ini sebagai bagian dari karakteristik Al-Quran. Telah datang kepada kalian yang bersumber dari kalam Allah, sebuah kitab suci Al-Quran, yang Al-Quran itu salah satunya Quran sebagai nur. Jadi Quran dalam kedudukan sebagai nur, berarti ini lebih kepada wadifah. Ya, fungsi Al-Quran yaitu sebagai nur. Yang kedua, Quran sebagai kitabum mubin, yakni kitab suci, mubinun, yang memberikan penjelasan. Jadi dengan kata lain, Allah telah menganugerahkan kepada kita, kita diberikan sebuah kitab suci, yang kitab suci ini salah satu fungsinya sebagai nur, yakni sebagai cahaya yang memberikan penerang kita. Yang kedua sebagai kitab, tapi kitabnya bukan sembarang kitab, kitabum mubin. Ini kalau kitabun saja, ini jadi buku biasa kalau kitab, karena bahasa Arab juga ya itu, kalau buku bacaan itu namanya kitab. Jadi mahada, hada kitabun. Nah, kitabun itu artinya buku biasa, buku bacaan. Nah, tapi makanya Quran itu tidak berdiri sendiri kalau nyebutnya itu. Kalau di Quran ada kata kitab, maka pakai sifat atau pakai atribut. Ada kitabullah, berarti kitab Allah, kitab suci dari Allah. Kalau di sini kitabum mubin, kitab yang memberikan penjelasan. Makanya kalau tidak berdiri sendiri tidak kitabun, tidak. Selalu ada identitasnya. Ini untuk membedakan dari buku biasa. Makanya kitabum mubin, sehingga diartikannya sebagai kitab suci yang memberikan penjelasan. Berarti kalau kitab suci, maka kesuciannya itu karena memang bersumber dari Allah yang maha suci. Makanya Quran sebagai kalam. Langsung saja supaya segera ke tema, karena mungkin tidak lama ya waktunya. Biasanya seberapa itu Pak Helmi? 1 jam Pak? Dai ceramah biasanya ceramah mendengar Pak, nggak boleh lama-lama, sebab menurut teori paling 10% aja nu masuk teh. Tapi saya kira enggak lah ya, semangatnya kan karena subuh masih semangat kan, masih semangat. Cuma mungkin saya gaya ceramahnya enggak, buka ceramahnya biasa ceramah kampus, jadi jadi bukan ceramah panggung, nggak bisa ya, ceramah panggung yang ada bodornya atau ada ini. Jadi makanya ya pengajiannya kajian. Jadi
Satu sebagai nur berarti gampangnya kan kalau nur cahaya penerang, berarti kalau menerangi mah supaya tidak gelap kan. Nah, kalaupun gelap karena ada cahaya menjadi terang. Nah, gitu kira-kira lah. Jadi bahwa Quran sebagai nur karena insya Allah Quran bisa menerangi. Nah, hebatnya Al-Quran itu pertama bisa menerangi juga kegelapan hati kita. Yang kedua bisa menerangi juga yaitu kegelapan perilaku kita. Sehingga ketika bagaimana kita berperilaku yang baik, bagaimana kita bertindak, bagaimana berbuat. Jadi seolah-olah kan ini gelap, bagaimana caranya? Maka Quran hadir memberikan jalan terang supaya kalau sudah terang berarti kan diikuti. Nah, ini jelas ya. Atau ya kalau penerang dalam hati, hati itu kan ya namanya hati, sesuai namanya hati itu kolbun. Yang namanya kolbun maka hati itu tidak stabil. Jadi selalu ada fluktuasi sikap hati. Dalam urusan iman saja kan kita ya iman yang muncul dari hati kan iman itu adanya di hati kita. Maka urusan iman dalam hati kan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang kita terbuka, tapi kadang-kadang kita mumet gitu lah ya, sehingga mempengaruhi pada iman juga, atau termasuk juga sikap mental kita ya kadang-kadang ya dipenuhi dengan al-qalaq, kegalauan. Maka Quran hadir insya Allah menerangi kegelapan hati itu. Makanya Quran walaupun kita belum paham artinya, tapi sering dibaca, maka nurnya itu insya Allah akan terjadi namanya internalisasi atau ada transfer nur. Karena Al-Quran itu adalah cahaya dari Allah. Semakin kita berinteraksi dengan Quran, maka insya Allah paling tidak ada transfer nur Allah transfer ke dalam diri kita. Makanya sering-seringlah baca Quran. Insya Allah bahwa dengan baca Quran, karena Quran bagian dari zikir kepada Allah, maka ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, salah satu zikir yang terbaik atau zikir yang baik adalah juga dengan melantunkan kalam Allah. Kan berarti kita baca Quran ingat kepada Allah, karena Al-Quran kalam Allah, berarti kita zikir kepada Allah, zikir dengan Al-Quran, maka insya Allah itu bisa menerangi hati kita. Jadi mau sumpek lah ya. Makanya nggak ada ceritanya kan di masjidnya, tidak ada ceritanya di masjid itu. Jadi kita yang tadinya ada dorongan emosi yang kuat, emosi marah misalnya, ke masjid mah enggak gitu, atau ya sumpek gitu, tapi dengan ke masjid gitu. Kemudian juga kalau kita baca Quran, insya Allah lah jaminan itu dari Allah ya. Jadi akan memberikan nur, penerang dalam hati kita. Tapi yang lebih penting lagi adalah yaitu bagaimana Quran itu menjadi nur yang yuniru, menerangi sulukana, perilaku kita, wa tasarrufatina, tindakan-tindakan kita atau af'al kita. Lebih khususnya adalah yakni bagaimana menerangi amal kita. Al-Quran menjadi menerangi. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai kitabun mubin, yakni memberikan penjelasan. Bukan kitab sembarang kitab, maka Quran identik di dalamnya ada al-ibanah, yakni memberikan penjelasan. Yang dimaksud ibanah di sini adalah yaitu ibanah dilaliyah, yakni memberikan penjelasan yang dianggap sebagai dilaliyah, yakni petunjuk rambu-rambu dalam hidup kita. Sebagai rambu-rambu, meskipun Quran diungkapkan secara global, tapi insya Allah ketika kita berupaya mencermati, berupaya memahami, berupaya untuk merenungkan sekaligus juga
mengamalkan apa yang di Quran, maka itu Quran akan menjadi mubin, menjadi penerang. Oleh karena itu, mohon maaf, jadi memang Quran itu berarti tidak cukup dengan kiroahnya saja. Tidak cukup dengan kiroahnya saja. Tapi harus rada naik dari kiroahnya ke tilawah, kemudian ditambah juga dengan tadabbur namanya. Maka ada istilah tadabbur Quran. Ada istilah tadabbur Quran. Kalau sekedar membaca saja, ini kalau membaca saja kan anak-anak juga biasa, malah lebih biasa anak-anak. Karena mulai diawali dengan ikro kan, baca. Itu atau di Ramadan kan terasa sekali kan, gairah membaca Quran di Ramadan terasa. Karena frekuensinya meningkat sehingga khatam bisa ya minimal sekali lah satu bulan gitu, atau ada yang beberapa kali. Tapi kalau hanya itu namanya kiroah secara umum. Tapi kalau supaya kita tahu bahwa Quran itu sebagai mubin, nah maka yaitu ditingkatkan. Jadi kiroahnya ditambah dengan tilawah. Makanya di Quran itu untuk kaitan dengan Quran banyaknya menggunakan tilawah. Yatslu alaihim ayatihi, yatslu. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, itu. Pakainya banyaknya tilawah. Nah, salah satu makna tilawah itu adalah diantaranya bukan sekedar membaca, tapi di dalamnya ada tafahum, memahami. Kemudian juga ada tadabbur, yaitu merenungkan, mencermati, sehingga bagaimana Quran itu menjadi panduan untuk perilaku kita. Itu sebagai awalnya. Jadi bahwa Quran sebagai nur, Al-Quran sebagai kitabun mubin, kitab suci yang memberikan penjelasan. Nah, kesitunya kan kalau itu diamalkan, maka tentu kedepannya kan ada yuhrijuhum minad dulumati. Nah, ini penegasan. Tadi kan nur, maka Quran yuhrijuhum minad dulumati, akan mengeluarkan manusia, akan merubah manusia dari kegelapan ila nur, menuju terang benderang. Bahkan kesananya Quran sebagai kitabun mubin wa yahdihim ila siratim mustaqim, memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Memberikan petunjuk jalan yang lurus. Nah, ini sebetulnya ada keserasian. Tadi disebutkan nur, nurun. Maka nur di sini ada penjelasannya, yuhrijuhum minad dulumati ilan nur. Tadinya gelap, maka dengan Quran insya Allah menjadi terang. Kemudian Quran sebagai kitabun mubin, maka Quran akan memberikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu jalan tol, jalan yang lurus, siratul mustaqim. Coba ada kadang-kadang mahasiswa ditanya, ma'arabiyatu, jalan tol, apa bahasa Arab jalan tol? Siratul mustaqim. Karena di Qurannya siratul mustaqim ya. Jadi bukanlah ya itu. Ketika saya tanya ke orang Arab apa jalan tol itu, di jawabannya itu, jadi jawabannya itu ya at-thariq syari' gitu, jalan yang cepat. Jadi tidak ya, kadang-kadang mahasiswa setting apa jalan tol sari mutul. Diarabkan tul tina tol, setting tul tol. Padahal ya jalan cepat gitu ya, jalan yang lebih cepat. Tapi di sini ya sirat mustaqim, jalan yang lurus itu artinya jalan kehidupan kita supaya lurus, tidak bengkok-bengkok. Kalau lurus itu berarti ya lurus sesuai dengan panduan ilahi. Kita kan hampir ini ya, coba berapa kali kita minta siratal mustaqim? Melalui sholat wajib saja kan, baca Fatihah berarti berapa? 17 ya. Khususnya yang melalui sholat saja kan baca Fatihah, dalam Fatihah pasti ada ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Itu selalu minta itu. Dan itu doa yang sangat istimewa di Quran itu. Itu doa yang sangat istimewa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus.
persoalannya sudah ketemu nggak jalan yang lurus? Padahal minta terus ya. Nah, saking pentingnya siratal mustaqim itu, makanya doa itu. Ihdinas siratal mustaqim. Cuma kalau memang hanya sekedar dalam basa-basi itu, atau karena tidak ditindaklanjuti, ya hanya itu saja. Ihdinas siratal mustaqim. Sehingga suka muncul juga ada celoteh yang kadang-kadang jadi menyalahkan sholat. Sholat nama sholat cenah, tapi amar cenah perilaku nama gitu. Padahal kita tidak sok sholat cenah rajin nama, tapi rajin oge nyolongna gitu. Nah, jadi seolah-olah nyalahkan sholat gitu. Sholat itu, tapi tetap saja orangnya, misalnya orangnya suka berbuat jahat, orangnya suka menyakiti orang lain gitu. Sholat nama sholat gitu. Cuma itu. Sehingga ada muncul jadi akhir nama. Sehingga pernah bertanya gitu, bagaimana orang yang rajin sholat tapi tetap juga rajin berbuat jeleknya dengan orang yang tidak sholat tapi perilakunya baik. Mending mana? Lebih bagus mana katanya? Orang yang biasa sholat tapi biasa juga melakukan kejelekan dengan orang yang tidak sholat tapi tidak pernah berbuat kejelekan. Nah, kalau disuruh nanya-nanya gitu pasti susah jawabnya. Dan bahkan bisa nanti kepada jawaban yang fatal. Mendingkan ente sholat asal berbuat baik akhirnya mah teu kudu sholat, yang penting mah berbuat baik gitu. Nah, kan nggak bisa. Karena sholat itu kan sudah formnya dari Allah adalah sebagai kewajiban. Rukun Islam kan sebagai kewajiban yang nggak bisa ditawar, sehingga nggak bisa pertanyaan itu. Jadi tidak apple to apple, pertanyaannya nggak cocok. Nanyanya begitu karena memang sholat itu kewajiban, nggak bisa dibandingkan orang yang suka sholat tapi berbuat jelek dengan orang yang tidak sholat tapi berbuat baik. Nggak bisa. Karena sholat itu kewajiban, kemudian Allah menyebutnya Aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sebagai efek dari sholat itu bisa mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Berarti kalau ada orang yang sholat tapi perilakunya belum menunjukkan perilaku yang baik seperti yang tercermin dalam sholatnya, berarti jangan disalahkan itu. Berarti ada apa mungkin di sholatnya, bagaimana sholatnya. Nah, termasuk tadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus, tapi nggak pernah nyari jalan yang lurusnya. Nah, jadi kalaupun minta terus, apalagi mintanya juga asal lunas unggul kan? Asal lunas itu artinya nggak pernah kita menindaklanjuti. Apalagi kalau baca Fatihah ke sholatna, baca Fatihahna dirapel kan, mal terasanya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim misalnya. Apa-apa dolin cepat pisahnya karena tadi jalan tol teh ekspres gitu. Nah, itu jadi enggak terasa, jadi ya berarti bagaimana gitu ya. Kalau misalnya bacanya saja dalam Fatihah itu sudah tidak memenuhi standar kualifikasi bacanya. Ya, terlalu cepat, tidak ada penghayatan. Apalagi kalau nggak ditindaklanjuti nyari gitu, mal ketemu siratal mustaqim teh nepi ka iraha oge gitu. Cek paribasana nepi ka belut buluan jadinya. Belut buruan teh ya, jadi apa belut ya, belut buluan dan nepi ka iraha ge mal buluan ai belut namanya, atau nepi ka naon istilahnya gagak, cenah burung gagak jadi bodas. Nah, gagak mah memang kondisinya geus awalnya ge memang hitam, tidak akan ada burung gagak yang itu. Jadi siratal mustaqim, jalan yang lurus teh memang ditindaklanjuti. Nah, dalam kerangka itu karena tadi bahwa Quran sebagai kitabun mubin, saja dulu ngambilnya dari situ.
Al-Quran sebagai kitabun mubin, memberikan petunjuk, memberikan penjelasan, diantaranya penjelasan ke perilaku kita. Mungkin perilaku yang mudah-mudah sajalah ini ya. Ini perilaku sederhana dalam perilaku sehari-hari. Ini sebagai contoh panduan. Al-Quran memberikan perilaku pertama ketika kita berinteraksi, kita misalnya berkomunikasi, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita berbicara, volumenya bagaimana. Maka Quran memberikan penjelasan di surat Luqman ya, ayat 9. Waghdud min sautika. Waghdud min sautika inna ankaral aswat la sautul hamir. Ini di surat Luqman ada. Ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Kemudian bagian berikutnya ada waghdud min sautika inna ankaral aswat la sautul hamir. Waghdud teh rendahkan volume suara. Ketika berinteraksi dengan orang, maka volume suaranya ini rendahkan, tidak suara yang tinggi-tinggi, apalagi suara tinggi-tinggi yang membisingkan, mengganggu orang. Karena itu malah di situ diberi ilustrasi inna ankarol aswat la sautul hamir. Di antara suara yang jelek itu adalah suara keledai katanya. Tapi sayangnya kita nggak bisa mencontohkan. Kira-kira suara naon jelek teh lah. Lamun kedengaranna geus mah tarik tapi nggak enak gitu. Suara naon? Udahnya suaranya keras tapi nggak enak didengarnya gitu. Mungkin ada yang menyeramkan, menakutkan mahnya suara serigala gitu di malam hari itu. Tapi itu lebih ke seramnya kalau ke sehari-hari saja. Jadi suaranya keras tapi nggak enak. Nah maka ini sederhananya lah ketika kita misalnya berkomunikasi. Nah kalau kita berkomunikasi dengan teman maka jaga volume suara teh, jangan buru-buru naik gitu. Apalagi misalnya ya kadang-kadang kan ketika komunikasi rada kasinggung, tadinya standarnya rendah, jadi wah kamu lamun pakai ucapan-ucapan yang tidak senonoh mah gitu kan. Ya ini saja kalau suara itu kita melebihi orang lain itu, nah itu nggak bagus. Jadi tetap maka standar saja samalah. Orang bicara, ya kita juga itu. Jadi tidak bahwa apalagi yang suara potensinya yang nggak bisa keras gitu. Makanya itu rendahkan suara, tidak keras-keras. Jangan, nggak enak ya sok. Kalau lagi kita berkomunikasi, lagi bicara-bicara, tiba-tiba dia naik gitu ya. Jadi suaranya jadi tinggi gitu. Nah itu kan muncul, jadi bisa jadi emosi marahnya muncul. Nah maka itu termasuk juga berarti ini ada suara dalam arti muncul dari diri kita. Bisa saja inspirasinya juga suara-suara yang lain yang memang sekiranya ada kaitan dengan hubungan kita. Makanya ya kalau nyetel apa gitu ya, nyetel TV, ya berarti karena di komplek makan berdekatannya teh sigan urang kabeh kan rumah teh panjang gitu kan. Sehingga ada orang dari kampung, gimana cenah gede pisan panjang ini. Loba cenah ieu teh padahal makan karena enggak ada batas ya. Enggak ada batas. Itu enggak ada batasnya kan, dibatas hanya dinding saja. Loba pantauna gitu. Bukan panjang, bukan luas, jadi tetap inti namanya. Ya, tipe 20 hiji bisanya rumah saliuk behnya dindingnya kan bersama ya, dinding bersama gitu. Makanya berarti suara kalau nyetel TV, tong keras-keras, nyetel musik kan, nyetel musik berarti nggak keras-keras juga. Ini harus ada apa istilahnya ya, menghargai perasaan orang lain. Bisi kaganggu. Apalagi bisa anu gering gitu, ada yang sakit, maka bisa saja inspirasi dari sini. Itu Al-Quran memberikan rambu-rambu lah sebagai penjelasan. Jadi atur ya volume ketika kita bercakap-cakap, berdialog, maka meskipun kita
ya kadang-kadang kan ada yang ininya ya, apa yang disebut jeger, jeger gitu. Ada jegernya atau ada orang yang wah secara sosial itu disegani, ditakuti, kamu dianggap paling jago, nah kan kadang kan merendahkan. Apa orang lain suaranya rendah, Aisyah gitu, oh kok mau pakai sia namanya, Aisyah tuh ngerti, nah, padahal, apa itu kan udah beberapa kali jeleknya ya, udah tinggi terus belum lagi pilihan katanya kan, pilihan katanya, maka ya tetap saja bagaimana kita akan enak lah gitu kalau kita berdialog, teman dialog, sama-sama saling menghargai dengan volume tutur katanya yang. Nah itu petunjuk Al-Quran ya. Wagdud min sautika. Dalam cara kita berbicara saja, volume suaranya ini memang tidak apa ya, sederhana lah gitu. Tapi kan Quran Kitabum Mubin memberikan petunjuk. Yang kedua misalnya, ketika kita ya berjalan di muka bumi ini termasuk juga berjalan di sini. Ya, ini lebih ke bagaimana cara jalan. Cara jalan. Nah, maka masih di Al-Qur'an khususnya surah Al-Isra ya. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 37. Wala tamsi fil ardi maroha. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Wala tamsi fil ardi maroha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan keangkuhan, dengan kesombongan. Sebab betapapun hebatnya, betapapun tingginya, betapapun kuatnya seseorang, lan tahriqal argo, tidak akan bisa menembus sampai kedalaman bumi. Walan tablughal jibala tula, dan tidak bisa mencapai tingginya gunung. Tetap saja manusia itu terbatas. Sehebat-hebatnya orang, nggak bisa. Ada yang bisa sampai nembus ke kedalaman bumi. Melubangi bumi lalu masuk ke kedalaman bumi, enggak. Walan tablughal jibala tula, sehebat-hebat itu tetap tidak akan bisa melampaui tingginya gunung. Ini sebagai ilustrasi saja. Tapi poin pentingnya ketika kita bagaimana cara jalan kita, maka jangan menunjukkan cara jalan yang menunjukkan keangkuhan, kesombongan. Rada susahnya nyontok karena tapi harus hati-hati juga ya. Jadi orang berjalan untuk menyatakan bahwa dia itu sombong, dia itu angkuh, memang harus selektif juga gitu. Ini mah yang penting malah bagaimana kita tidak menunjukkan itu, tapi juga jangan seudon kepada orang. Ada orang yang ada itunya kan gitu, gaya gini, wah sombong cenah. Kan suka gitu ya. Kalau gini, wah itu. Padahal mah itu mesti bawaan anak gitu nah. Tak-takna gitu tah. Ya kan kalau dilihatkan kayak itu sepertinya langsung dicap sombong nggak begitu. Jadi lebih kepada sikap mentalnya, bagaimana gitu. Jadi kalau lagi jalan, ya, berjalan, cara jalannya tidak menunjukkan keangkuhan, kesombongan, tapi adalah sebaliknya, yaitu tawadhu. Nah, jadi bahwa di sini ketika kita berjalan, nah, termasuk kan nurada imah jalanan itu nurada masalah mah di ininya di jalan raya ya. So, banyak yang sombongnya jalan raya. Kadang ya itu komo nu ieu mah ya mobil mewah gitu kan. Itu aya motor ge wah, kadang-kadang kan udah mobil teh nyalahkeun motor. Eta motor cenah. Itu. Tapi nu motor oge nyalahkeun oge nu mobil gitu. Terus nu sering disalahkeun mangkot eta. Lah dasar angkot malah gitu. Itu ya atau ya itu kadang di jalan itu malah yang kasihan mah pejalan kaki itu geus nunggu-nunggunya rek nyebrang gitu. Nunggu rek nyebrang teh hese ena menyeberang oge nya. Geus kitu nunggu-nunggu teh kuntina mobil teh itu nasihat teu neuleuh cenah gitu. Itu kawas nu boga nyawa dua. Tah pan bagaimana memfasilitasi ya. Jadi malah dalam hal ini mah lebih hebat kan di Singapura gitu. Jadi orang Singapura mah ya, orang yang ketahuan kira-kira tapi nyebrangnya di tempatnya. Udah dari kejauhan sudah berhenti. Sudah berhenti dari kejauhan gini karena di depan akan ada orang yang lewat nyebrang. Tapi nyebrangnya enggak sembarangan, di sana mah ada tempatnya kan. Di orang mah Hawaii nyebrangnya di mana. Tapi dihargai betul gitu.
Tapi di urang kadang-kadang gitu. Geus mah hese rek nyebrang teh dicarekan. Komo nu mobilna alus misalnya, mentang-mentang mobilna alus gitu. Nah itu tak kira-kira lah sombong teh gitu ya. Jadi ada keangkuhan gitu. Nu rada bisa dipraktikkan nama di jalan, di dia malah berenya cok mungkin kumaha ngabedakeun mana nu sombong jeung nu teu rada hese lah ya. Gitu. Kira-kira gitu. Jadi wala tamsi fil ardi maroha, kalau berjalan jangan menunjukkan keangkuhan, kesombongan. Jadi seolah-olah diri punya punya keunggulan, kehebatan, sehingga muncullah yang namanya ada superioritas, merasa diri lebih tinggi, istiqla gitu, merasa diri lebih tinggi, tapi ada yang di pihak lain merasa inferioritas, merasa lebih rendah. Jadi pejalan kaki kadang-kadang nilainya rendah. Motor jeung mobil kadang motor dinilainya rendah gitu. Mobil istimewa, mobil ge tergantung gitu ya. Lamun seret keluaran sabaraha geus teu berharga. Ayeuna muncul naon gitu ya. Barang terbaru, merasa lebih hebat, berharga, sehingga jalan seenaknya tangga ya. Kumaha urusan eta sen ka kiri belok ke kanan ya. Apa eta sombong? Eta mah itu bukan, eta malah berenya belum terbiasa we lah gitu, itu mungkin sen ke kiri belok ke kanan sane sombong eta mah ya. Jadi atau nu ngalabrak eta lampu merah eta sane sombong eta mah teu sadar we eta mah. Itu ya udah dua. Kemudian di sini lagi dalam hidup ini kadang-kadang ya urusan dengan nikmat itu kan beda-beda lah ya, apa yang didapat kita beda. Ini kadang-kadang misalnya lah, ini yang sering muncul juga di kita saja lah, sesama dosen juga kadang-kadang saling curiga teh ya, saling curiga teh, wah si ieu mah cenah gede ieu na teh gitu. Wih ieu na ge naon teh remona gede gitu ya. Terus penghasilanna wah ieu ari ieu leutik gitu. Jadi saling duga we, wah nu di pusat mah basuh cenah. Nu di jurusan mah enggak ada apa-apanya gitu. Itu kadang saling, wah enak di fakultas ieu mah. Di dia mah. Jadi kadang-kadang ada urusan lobang ngitung rezeki batur gitu ya. Jadi ya termasuk kita juga kadang-kadang terlalu sibuk pangatur rezeki batur gitu ya. Jadi rezeki yang kita terima kadang diabaikan. Nah, maka dalam hal ini Al-Quran memberikan prinsip wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwaja dan seterusnya lah. Tapi kata kuncinya wala tamuddanna. Ini dalam surah Al-Hijr, ayat 78. Surat Al-Hijr. Wala tamuddanna ainaika. Janganlah kamu menjulurkan, janganlah kamu mengarahkan pandanganmu pada nikmat-nikmat orang lain. Nikmat yang dimiliki orang lain. Jaga mata kamu supaya mata kamu tidak terarah menuju pada nikmat orang lain. Ngitung-ngitung nikmat lain. Wah, hebat si eta mah. Itu. Kalau hanya sekedar begitu mungkin masih bagus ya. Mungkin tidak terlalu masalah, tapi kadang-kadang suka muncul juga ada iri atau ada juga suudon. Cenah pasti korupsi. Di mana itu? Udah menjudgment. Wah, eta mah pasti. Dalam menghitung-hitung kana gaji pokok mah sarua jeung urang. Berarti eta mah aya sesuatu. Geus suudon kan? Tuh jadi atau nya orang kelihatan ada beri mobil baru padahal mah biasa-biasa. Sigana mah cenah. Sigana mah nya orang tetangga beli mobil baru padahal mah kerjaan teh urang ge apal cenah. Kadang-kadang suka gitu. Nah, sehari-hari mah kita tahu, tapi hebatnya sigana mah tah. Lamun geus aya sigana mah tah eta udah dugaan jelek. Nah, maka yang aman mah udah namanya dalam prinsip itu ar-ridho bil maqsum. Ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah hari ini. Kita terima apa yang diberikan oleh Allah. Enggak usah mata jelalatan ngitung-ngitung rezeki orang lain. Mata jelalatan ngitung-ngitung keunggulan orang lain. Jadi lamun itu mau kalau kita ngitung rezeki orang lain udah selesai. Bahkan kita
akan menjadi tersiksa sendiri, sehingga bahkan timbul itu merasa tidak senang gitu, tidak senang. Jadi istilahnya apa, katanya SMS ya, senang melihat orang lain susah, atau SMS juga susah melihat orang lain senang, susah melihat orang lain senang. Orang lain senang kita nu susah gitu, orang lain nyaman kita yang nggak bisa tidur. Nah gara-gara iri itu ya, gara-gara iri teh kayak itu suka ngitung-ngitung rezeki orang lain, sehingga timbul ketidakpuasan, merasa apalagi merasa tersainginya, merasa tersaingi gitu. Itu enggak. Candi dorong kayak misalnya bagian dari keluarga misalnya didorong, oke, kasih bapak tuh si anu mah geus kabeli mobil nu baru cenah, ieu masa umur cenah jadi pegawai teh mobil nu kieu gitu tuh, batur atuh kaos batur tah kan kadorongnya ke motivasi gitu. Jadi repot juga. Makanya prinsip Quran sebagai petunjuk, wala tamuddanna ainaika, jangan arahkan pandanganmu ila ma matta'na bihi, terhadap apa yang dimiliki, kenikmatan dimiliki oleh orang lain. Kemudian berikutnya, bagaimana juga ini yang ringan-ringan saja yang perilaku. Kemudian yaitu juga untuk mengharmoniskan perilaku juga, Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ya, memberikan prinsip, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ini 3. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah, hindarilah banyak berburuk sangka. Banyak berburuk sangka. Termasuk juga misalnya ya, di antara berburuk sangka nih ada yang ngesebar poe teh jamaah, wah siga nama ieu cenah ieu apalah gitu ya, buruk sangka itu mesti soleh deui mirina atau apalah gitu. Orang tidak ke masjid diduga juga. Nah, yang lebih bagus mah ya doakan saja lah, doakan saja supaya bagaimana jadi rajin, atau yaitu orang berhasil tapi buruk sangka kayak tadi. Orang berhasil lalu buruk sangka, siga nama itu mah, siga nama kayaknya mah itu. Itu kan buruk sangka juga. Atau ya kadang-kadang itu juga misalnya orang di depan kita keur ngarobrol, siga nama keur ngomongkeun urang itu teh. Padahal makan dari mana informasinya? Atau yang lain-lainnya, pokoknya banyak saja. Jadi pokoknya ketika ini maka hindari berburuk sangka, jangan buruk sangka, udah saja perbaiki diri kita gitu. Urusan orang lain, urusan kita. Jadi itu untuk supaya kita tetap stabil, jangan buruk sangka. Kemudian yang ini rada beratnya wala tajassasu, jangan jadi tajassus, spionase, yang suka nguntip, yang suka menginvestigasi kecacatan orang lain. Menginvestigasi naon kagorenganana, akhirnya kadituna teh jadi al-ghibah, ghibah. Makanya dilanjutkan wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan saling menggibah. Saya mulai ghibah tadi di antara adalah tajassus. Tajassus itu adalah yaitu mencari-cari, menginvestigasi kecacatan orang lain. Nah, banyak terjadi itu jelas tajassus mah dina pilkada lah ya, tapi atasnya pilkadana. Tajassus nyari kejelekanana sehingga ada black cam gitu. Cari kejelekannya, lalu disebarkan kan? Sebarkan kejelekannya. Muncul. Tapi masih ayat tajassus tadi na infotainment ya di TV mah aya. Tapi ya memang meskipun banyak nanti artis ya. Artis kakarage pisah ranjang, bukan naon atau pisah ranjangnya terus itu. Jadi waktu tadi nanti cerai jadi cerainya gara-gara banyak diberitakan gitu ya. Itu dicari-cari ke itu. Termasuk juga ustadz, kalau ustadz sudah jadi selebritis mah itu jadi peluang cari-cari kejelekannya. Pernah kan masih ingat dulunya bagaimana Agim dibulinya, cari-cari gitu kan, sehingga menjadi berita yang itu di kalangan ibu-ibu mah, yaitu gara-gara Agimnya itu
dulu ya, itu poligami jadi rame. Sehingga ketika pakai dalil oge tetap tuh ustad oge cenah. Ustad oge gitu. Jangan nyalahkan, itu mah sah menurut hukum cenah. Nggak boleh nyari-nyari kejelekannya. Tetap saja menurut hukum sah. Ada persoalan yang tidak bagus ya. Kemudian terakhir waktunya urusan makan. Urusan makan ini yang sederhana juga. Bagaimana cara makan, cara minum? Al-Quran memberikan petunjuk, kulu wasrobu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Kulu wasrobu wala tusrifu. Ini surat Al-A'raf. Makan dan minumlah, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak senang kepada orang yang berlebihan. Kita butuh makan sebagai kebutuhan biologis. Kita butuh minum kebutuhan, tapi awas jangan israf. Identik dengan israf, lanceukna kakaknya israf adalah tabdir, mubadir. Israf teh bisa saja melebihi porsinya, melebihi porsi. Makanya kan dibagi ya, kebutuhan perut teh dibagi. Kata Nabi bahwa tempat yang paling jelek untuk dipenuhi itu adalah al-maidah, perut. Kalaupun mau diatur maka fasulusun litu'amihi, yaitu sepertiga untuk makan, wasulusun lisarobihi, sepertiga untuk minum, wasulusun linapasi, sepertiga lagi untuk napas. Nah, jadi bagi. Makanya itu sebagai simbol keseimbangan, tidak berlebihan. Ini dari segi porsinya. Tidak berlebihan. Wah, ini makan istilahnya mah sekenyangnya gitu. Sasebuhna padahal manggeus kenyang gitu. Tapi terus kadang-kadang berlebihan teh termasuk apa ya? Termasuk berlebihan gitu. Pagi-pagi sarapan, cenah ada bubur mah sarapan. Datang tukang cuangki. Aya deui tukang cuangki kontreng-kontreng, tukang cuangki deui. Engke siang deui aya deui. Terus makan siang, sore tukang baso gitu. Terus sehingga kalau dihitung-hitung teh numpuk melebihi. Sehingga porsi untuk napasnya kurang. Makanya jangan salahkan kalau banyak penyakit. Nah, karena sumber penyakit itu lebih banyaknya dari makanan. Itu dari porsinya saja, belum itunya can kualitasnya berarti ya. Kualitasnya dalam arti ya, apa yang dimasukkan, nutrisinya gitu. Dari itunya saja kan bagaimana keseimbangan tidak berlebihan, termasuk juga dalam hal ini tidak berlebihan itu dalam kaitan makanan itu ya, bagaimana mengaturnya. Kan kalau prinsipnya makan itu ya, prinsipnya jangan dulu makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Eta prinsip sunahna mah gitu. Tapi dah sederhana, tapi rada hese meraktekeun nanya susah. Jangan dulu makan sebelum lapar. Can lapar-lapar teh ulah. Ieu makan kakarage tadi can berhenti, can pernah lapar, masih wareg keneh der deui. Terus harusnya mah berhenti sebelum kenyang. Emang enggak. Mesti geus karasa wareg, terasa kenyang baru berhenti. Jadi itu namanya israf. Nah, kalau israf pasti menimbulkan masalah lah ya, menimbulkan masalah. Termasuk israf juga barangkali bagian dari israf karena itu tabdir. Apa diantaranya tabdir? Tabdir teh makan tapi memang tidak berefek. Bapak misalnya karena sudah tidak cocok lagi misalnya karena kolesterol atau apa, kata dokter jauhi makan jero-jeroan misalnya. Hindari makan pete atau apa. Ya itu teh kalaupun dimakan itu menjadi tabdir karena bisa ya tidak berguna karena merugikan. Tapi kan tetap saja mumpung hirup cenah gitu. Mumpung diberikan sehat, kadang-kadang beralasannya dokter masih aya, lagi nikmat kan enggak. Ini sederhana, wala tusrifu, jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak senang kepada orang yang berlebihan. Terakhir sekali
dalam rangka menyebar informasi. Nah, ini terutama sekarang musim medsos, dalam rangka menyebarkan informasi, jangan belum apa-apa share, belum apa-apa share. Kita hanya belum baca, ya. Kadang-kadang belum baca, teruskan gitu ya. Padahal kita juga belum baca. Nah, awas, harus hati-hati. Maka di Quran ini bisa diambil dari surah Al-Isra ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan ikuti sesuatu yang kamu sendiri belum tahu. Ilmunya belum tahu, informasi itu apa, udah disebarkan. Sebab nanti telinga, mata, termasuk pikiran kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terutama barangkali informasi, baik informasi melalui media biasa. Udah informasinya belum jelas, disebarkan gitu. Si anu padahal mah itu. Termasuk juga misalnya ya, urusan masjid kadang-kadang kan pengurus itu. Padahal macan hasil rapat juga udah disebarkan, akhirnya timbul itu. Jadi kadang-kadang jadi masalah juga. Urusan kurban wae jadi masalah gitu kan. Padahal makan can hasil rapat gitu. Jadi itu makanya hati-hati. Termasuk yang sehari-hari kita, sehari-hari kita melalui media sosial. Sebab yang mudah itu sekarang kan itu bahwa dunia di dalam genggaman ibu jari. Ibu jarinya yang sering operasi nasab. Memijit aja ibu jarinya, jarang pun mah. Kan ibu jari yang operasinya itu. Maka dunia sekarang dalam genggaman ibu jari kita. Jadi tergantung gitu. Makanya kadang-kadang itu belum baca kitanya komun panjang mah. Share padahal di jerona naon gitu. Jadi upayakan bahwa kita sudah tahu, ngerti, sehingga kalau itu baik maka baru sebarkan. Kalau tidak baik maka lebih bagus diredam saja. Awas juga jangan salah pijit kadang-kadangnya. Salah nge-share. Karena biasanya biasa jeng kawan dekatnya nge-share foto nu rada araranehnya. Nah, ini mah di RT saya pernah kejadian gitu. Karena biasa dengan teman dekatnya nge-share foto, nge-share video gitulah, mesum lah gitulah. Gitu. Ternyata salah pijit masuknya ke grup RT. Jadi heboh atuh. Jadi masuk ke grup RT itu. Sehingga ditulis siapa ini? Wah, ternyata si Pak Anu. Akhirnya dia komentar, itu salah cenah. Ini tadi dikirain teh kalau berarti ketahuan tadi kelompok nama sok kikituan tah gitu. Di kelompok nama sok kikituan. Akhirnya salah nge-share tah. Salah nge-share-nya tah. Jadi prinsip dasarnya pokoknya kalau kita mau nge-share awas pastikan bahwa kita tahu gitu. Dan itu baik gitu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan ikuti sesuatu yang kita sendiri belum tahu. Karena akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Pendengaran kita, penglihatan kita, termasuk pikiran kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiralah masih banyak sebetulnya mah ya, tapi kita dibatasi. Itu beberapa saja. Ini contohnya perilaku sederhana. Tidak perilaku yang istilahnya lebih luas. Karena lebih itu makanya kalaupun judulnya tadi ya itu ya menata perilaku untuk kehidupan yang lebih bermutu minimal dalam yang sederhana-sederhana tadi, karena Quran memberikan petunjuk sehingga yang sederhana itu juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi penting sebetulnya dalam rangka membangun istilahnya al-akhlak al-karimah, akhlak mulia, karena salah satu karakter yang harus muncul dalam keberadaan kita selain kita akidahnya kuat kepada Allah, ibadahnya juga banyak, termasuk adalah akhlak. Kalau akhlak mah adalah bagaimana perilaku sehari-hari kita, khususnya akhlak dengan sesama lah gitu ya. Akhlak dengan sesama, bagaimana itu supaya terjalin harmonisasi sosial, makanya ya beberapa tadi dicontohkan saya kira. Demikian barangkali Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan pakai prinsip itu saja. Ada hadis, al-hikmatu dolatul mu'min, aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Bahwa hikmah itu bagaikan barang hilang.
siapapun yang menemukannya maka dia yang lebih pantas untuk mendapatkan itu. Ya mudah-mudahan ini penting mah hikmahnya sajalah. Ada hikmah di balik apa yang saya sampaikan, tidak terlalu terlalu tinggi. Wah, itu aneh cenah, enggak. Penting ada hikmahnya gitu. Ada hikmahnya, hikmah itu barang hilang, maka kita sebagai orang yang memungut hikmah itu. Kemudian hadis yang lain, undur ma qala wala tandur man qala. Lihatlah, perhatikan apa yang disampaikan. Jangan terlalu melihat siapa yang menyampaikan gitu ya. Siapa yang menyampaikannya, tapi isinya, kalau itu ada isinya, ya mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan harapannya apa yang saya sampaikan silaturahim ini ada yang bisa dicerna dan diserap oleh Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya ma asabaka min hasatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Kalau ada kelebihan itu adalah semata-mata atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan, kehilapan, semata-mata atas kelemahan diri saya sendiri. Khudma sofa wada makadar. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampil.